Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu website yang bernama Factspot. Untuk websitenya itu udah di-deploy. Kalau kalian mau akses, ada linknya di deskripsi ya. Dan ini ada list anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Iksan Suherman, kemudian Raffi Islami, kemudian ada Yusan dan Zaki. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kenapa sih kami memilih web Factspot? Jadi di era digital seperti ini, pengelolaan data pendidikan itu perlu diintegrasikan dengan cara yang efisien, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Nah, melalui proyek ini, kami dari kelompok 8 Matematika Diskrit mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan mengembangkan sebuah website pendidikan. Jadi website ini dirancang untuk mempermudah admin dan dosen untuk mengelola data mahasiswa, mata kuliah beserta proses penilaian. Baik, itu saja paparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Ihsan yang mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Jadi sekarang kita bahas tentang tujuan. Next week. Nah, tujuan dari pembangunan proyek ini itu digunakan, tadi udah dijelaskan sebenarnya di latar belakang, yaitu untuk mempermudah dosen dan admin untuk mengelola data akademik ya secara efisien. Lalu menerapkan konsep relasi dari matematika diskrit dalam pengelolaan database, jadi ditaruh di database, dan memberikan contoh nyata gimana sih penggunaan materi relasi tersebut dan di dunia nyata, lebih tepatnya digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Next. Oke, kita masuk ke fitur utama yang ada dalam sistem. Nah, jadi fitur utamanya itu yang pertama tentunya karena tadi sudah dibilang ya, untuk memanage. Jadi ada manajemen akun. Jadi admin dapat membuat dan mengelola data dosen, dan dosen dapat mengelola data mahasiswa. Lalu ada manajemen mata kuliah. Admin dapat membuat, memperbarui, dan menghapus mata kuliah yang sudah dia buat. Nah, yang ketiga ada input dan pengelolaan nilai. Ini fitur dari dosen ya. Jadi dosen dapat memasukkan dan memperbarui nilai mahasiswa. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan relasi ya, jadi relasi antar entitas. Jadi sistem yang dibuat itu akan memetakan relasi antara admin, dosen, mahasiswa, dan mata kuliah dengan menggunakan database, struktur database. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yusa. Jadi materi apa yang akan kita implementasikan dalam aplikasi Factspot ini, maksudnya web Factspot ini adalah relasi one to many dan komposisi. Nah, mereka ini akan digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Yang pertama ada admin dengan dosen, itu one to many. Jadi admin dapat mengelola banyak dosen. Kemudian ada dosen dengan mata kuliah, ini juga one to many. Dosen dapat mengampu banyak mata kuliah. Lalu ada mata kuliah dengan mahasiswa, itu juga one to many. Satu mata kuliah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Dan yang terakhir, dosen dengan mahasiswa, ini bagaimana? Ini itu adalah komposisi. Jadi dosen mengelola mahasiswa melalui mata kuliahnya. Nah, kita pakai studi kasus, yaitu dosen A mengampu 2 mata kuliah, algoritma dan basis data. Nah, jadi dosen A ini kita simbolkan dengan D1 terlebih dahulu. Kemudian untuk mata kuliahnya ada algoritma yang kita simbolkan M1, dan mata kuliah kedua basis data kita simbolkan M2. Nah, bagaimana dengan mahasiswanya? Dalam mata kuliah algoritma ini ada 2 mahasiswa. Yang pertama itu adalah Ica, kita simbolkan S1, dan yang kedua ada Raffi, kita simbolkan S2. Lalu untuk mata kuliah kedua ada basis data, di mana mahasiswanya adalah Ihsan dengan simbol S3. Nah, gimana sih relasinya? Nah, untuk relasi pertama itu dosen pertama, dosen A dengan simbol D1 dengan mata kuliah pertama yaitu algoritma, maka D1 dan M1. Lalu selanjutnya dosen A mengampu mata kuliah basis data, maka simbolnya D1 dan M2. Itu untuk relasi yang pertama.
Lalu relasi kedua itu ada mahasiswa mata kuliah ke-1 yaitu tadi algoritma dengan mahasiswa ke-1 yaitu ICA, kita simbolkan M1 S1. Lalu tadi mata kuliah algoritma itu sama Raffi, maka simbolnya M1 dan S2. Dan ada lagi tadi mata kuliah basis data yang diambil oleh Isan, maka simbolnya M2 S3. Nah, kemudian adalah bagaimana dengan komposisi relasinya R1 dengan R2, relasi 1 dengan relasi 2. Maka dosen A yang mengampu mata kuliah algoritma dan mata kuliah itu diambil oleh ICA, maka disimbolkannya D1 dengan S1 dan seterusnya berulang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dosen A D1 berrelasi dengan mahasiswa Siti dan Budi dan Andi melalui mata kuliah yang diampu. Nah ini mungkin biar lebih mudah kita menggunakan diagram Venn. Nah ini dosen tadi mengampu mata kuliah ke-1 dan dalam mata kuliah ini diambil oleh 2 mahasiswa. Jadi otomatis jika disimbolkan D1 dengan S1 ini saling berhubungan melalui komposisi. Seperti itu. Sudah cukup mungkin untuk implementasinya. Terima kasih. Nah, ini aplikasi kita namanya FactSpot. Ini halaman pertamanya bakal kayak gini, jadi disuruh login dulu. Login ya. Nah, ini halaman loginnya. Terus kalau misal belum punya akun bisa regis. Nah, terus ini button loginnya, login ya. Nah, ada dua hak akses. Yang satu admin, yang satu dosen. Coba login jadi admin dulu deh. Login. Nah, ini tampilan dashboard dari admin. Pencet, Pak. Sabar, Pak. Nah, ini tampilannya. Terus di sini bakal nampilin data mata kuliah, daftar dosen sama semester. Ini data-datanya set. Nah, terus di situ ada Patrick. Coba lihat si all. Ini mata kuliah, kita lihat si all, lihat semuanya. Nah, terus ini bakal nampilin data mata kuliah. Nah, terus coba dibikin baru ya. Ini bisa dibikin baru mata kuliahnya. Bikin ya. Gak bisa, Wak. Mati. 10 size. Add. Nah, udah tuh, mata kuliah berhasil ditambahkan. Nanti set ada data baru di bawah. Terus bisa diedit juga, bisa dihapus juga, tapi nggak usah dicoba lah. Back. Nah, terus habis itu kan kita udah punya mata kuliahnya. Terus dosennya nih, dosen mah tadi register, jadi nggak bisa bikin dosen. Terus coba deh masuk dulu ke halaman dosen. Nah, dosen nggak bisa bikin, nggak bisa diedit juga datanya, bisanya dihapus. Jadi kalau ada, wah ini bukan dosen-dosenan, dosen bohongan, dihapus gitu. Back. Terus data semester, ini juga bisa bikin semester berapa sama tahun ajaran berapa. Lihat. Nah, ini juga bisa tambah sama kayak tadi, bisa edit, bisa hapus. Coba Jak, diedit Jak, sekarang Jak. Nah, ini datanya 1 2025. Coba ubah 2025. 2017. Oke. Nah, jadi semester update successfully. Jadi 2017, terus datanya juga jadi ke bawah. Gitu, jadi ke bawah tuh. Jadi datanya udah di order by, udah diurutin. Terus balik lagi. Udah ya semuanya dosen. Nah, dosen itu fiturnya terus logot. Nah, sekarang dosen. Pakai tadi data regis dulu gak sih? Regis dulu aja deh.
Lagi siap. Astagfirullah. Passwordnya gampang weh. Ada sampai. Login pakai yang tadi. Jangan guys. Jangan. Nah, Agak pakai dosen-dosen aja, soalnya itu nggak ada itunya, nggak ada datanya. Dosen. Nah, ini tampilan dosen. Oh, dashboard dosen. Ada data student, data mahasiswa, sama data evaluasi, data penilaian. Nah, ini itu ada namanya, ada semester berapa sama tahun ajaran keberapa. Kalau data penilaian, nah ini fitur utamanya nih. Jadi buat nilai mahasiswa. Jadi misal kita masukin poin tugas, nilai sebelum UTS, quiz 1 UTS, sebelum UAS, quiz 2 UAS. Terus nanti dia bakal generate sendiri nih rata-ratanya tuh berapa. Terus bakal generate juga IPK-nya berapa, bakal generate juga grade-nya berapa. Terus misal coba si all mahasiswanya. Kita bikin baru nih data mahasiswa, bikin baru aja. Nah, ini ada dua nih formnya nih. Jadi kita bisa milih mau masukin data pakai manual sendiri satu-satu, atau misalnya kita punya banyak data terus capek masukinnya, bisa pakai CSV. Jadi kita download template-nya di sini nih, download template. Terus itu tinggal pilih semester, terus masukin deh yang tadi yang udah kita ubah ini template-nya. Seret, selesai. Coba login, bikin yang mana aja Jak, bebas. Mantap. Nah, ini nanti kan mahasiswanya berhasil tambahkan nih si sofa. Terus kita juga bisa langsung lihat nilainya situ tuh. Nah, lihat ya, seret. Nah, ini nanti langsung ke nilai mahasiswanya. Ini kan kosong nih, nilainya gak ada, belum kita atur tadi. Jadi coba balik ke evaluasi dulu gak sih? Balik. Terus ke situ si all evaluasinya. Nah, ini halaman penilaiannya. Ini ada nilai. Nah, defaultnya, jadi kalau misalkan kita nilainya ini kan 0 semua nih, 0 semua. Nah, rata-rata juga masih 0 kan. Terus IPK-nya juga 0, grade-nya D. Coba aja di edit aja yang bawah dah. Nah, edit Jak, berapa kek? Lihat ke bawah dulu, ke bawah. Nah, nanti di sini langsung ke itu sendiri nih, generate sendiri, average value-nya berubah sendiri, setiap kita ngisi. Nah, sesuai sama yang udah kita isi di sini. Jadi ini previewnya, jadi nggak perlu mikir-mikir lagi, nanti berapa ya dapat IPK-nya gitu. Ada previewnya. Coba seret. Nah, nanti kan udah sukses nih di-update. Jadi rata-ratanya sama juga, IPK-nya jadi 3, grade-nya jadi B. Udah deh, segitu aja ininya. Nah, ini juga kalau mau dilihat bisa langsung diakses dari URL yang udah ada di PDF. Sama database-nya dia, database-nya. Nah, ini ada database kita. Ada tabel dosen, mata kuliah, studi, semester, mahasiswa, nilai, sama user. Ada relasi gitu. Dah.